Pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Ulfaulia kembali menjumpai Anda dalam Berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Pidato Bupati Berau saat Idul Fitri 1444 Hijriah lalu kini menghebohkan warga. Di segmen 2 kami suguhi berita dan peristiwa menarik seputar Kalimantan Timur. Di Kutai Barat, sehari berbudaya menjadi mata pelajaran yang paling dinanti kalangan pelajar. Cuplikan video Bupati Berau Sri Junior Sihmas di Masjid Agung Baitul Hikmah saat pelaksanaan Salat Idul Fitri 1444 Hijriah mendadak viral. Itu karena di bagian atas video tersebut diberi tulisan Idul Fitri, khotib wanita, apa pendapat Anda? Allahu Akbar. Sementara di bagian bawahnya tertulis di Kabupaten Berau khotib wanita. Tulisan itu masih berlanjut dengan kalimat, apakah hal ini dianggap biasa atau termasuk pelecehan atau penistaan? Dinas Komunikasi dan Informatika bersama Kantor Kementerian Agama yang memberikan tanggapan memastikan bahwa pidato tersebut bukan khutbah, namun pidato kepala daerah. Mereka juga meminta pengunggah video secepatnya memberikan klarifikasi. Pengunggah juga diminta menghapus konten tersebut agar tidak meresahkan masyarakat. Beberapa video yang sudah menyatakan bahwa satu, sambutan Bupati Berau Haja Sri Junior Sihmas yang disampaikan pada saat sebelum masuk dalam rangkaian Salat Idul Fitri 1444 Hijriah adalah bukan khutbah, melainkan sambutan biasa yang disampaikan oleh kepala daerah yang telah lazim dilakukan oleh kepala daerah sebelumnya. 2. Meminta pengunggah konten video untuk melakukan klarifikasi bahwa Bupati Berau tidak sedang melaksanakan khutbah, tetapi sedang memberikan kata sambutan. 3. Meminta pengunggah konten video agar mengubah judul video yang telah ditulis dan disebarluaskan agar tidak menimbulkan persepsi yang salah di kalangan masyarakat, khususnya umat Islam. Pemkab juga meminta masyarakat untuk tenang agar situasinya tetap aman dan kondusif. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Regu pencarian dan pertolongan Kabupaten Berau dikerahkan untuk mencari seorang pria bernama Gani, usia 60 tahun yang dilaporkan tenggelam di Sungai Segah kawasan Maluang, Kecamatan Gunung Tabur. Pencarian sepanjang Kamis siang ini merupakan upaya hari kedua. Kasih OPS Basarnas Balikpapan menyatakan peristiwa yang menimpa Gani, warga Gayam Tanjung Redep ini bermula saat mengisi BBM dengan menggunakan kapal. Secara tiba-tiba korban yang masih di atas kapal terjatuh dan tenggelam di sungai. Terima informasi dari Pak Iwan, salah satu dari keluarga korban, bahwa telah terjadi man overboard terhadap satu orang yang terjatuh dari kapal pada saat melakukan pengisian bahan bakar minyak pada pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah. Kantor SAR Balikpapan mengerahkan satu tim unit siaga SAR Berau bergerak menuju LKP. Jarak dari unit siaga SAR Berau menuju LKP 2,7 km arah timur laut. Hingga Kamis sore pencarian masih berlangsung dengan menyisir permukaan sungai.
Sejauh ini korban masih belum ditemukan dan pencarian masih akan dilanjutkan. Amir Hamzah melaporkan dari Kabupaten Berau. Muhtar, warga Jalan Ahmad Yani, Sungai Pinang, Samarinda ini kini dijadikan tersangka pencurian sebuah mobil bak terbuka. Pelaku ditangkap bersama barang bukti mobil yang dicurinya di kawasan Pelabuhan Semayang, Balikpapan. Pencurian ini bermula saat Muhtar hendak berangkat ke Jakarta dengan menumpang kapal Pelni. Saat tiba di pelabuhan, Muhtar melihat sebuah mobil yang masih baru dan terparkir lengkap bersama kunci kontak. Merasa memiliki kesempatan, Muhtar pun beraksi dan membawa kabur mobil tersebut. Perjalanan Muhtar tidak panjang karena polisi berhasil menangkapnya. Di mana kendaraan ini dikirim dari Jakarta, dari ekspedisi diturunkan sebanyak 20 unit. Setelah turun sebanyak 7 unit, sudah digeser 4 unitnya, sisanya dicek kembali, ternyata berkurang 1. Setelah dilakukan pengecekan oleh ekspedisinya, baik dari CCTV Pelindo, terlihat kalau unit yang bersangkutan yang hilang tersebut dibawa oleh orang tidak dikenal keluar dari kawasan Pelabuhan Semayang. Niat awal yang bersangkutan mau berangkat ke Muara Angke ke Jakarta, kerja di sana. Namun ketika sampai di pelabuhan, naik kapal, ada orang bongkar muat kendaraan ini, dilihat ada kuncinya nempel di sana, langsung diambil sama yang bersangkutan. Kini akibat perbuatannya, Muhtar bukan hanya gagal berangkat, namun ia pun terancam pidana 5 tahun penjara. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Masih bersama saya Ulfolia, pemirsa, kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Pidato Bupati Berau saat Idul Fitri 1444 Hijriah lalu kini menghebohkan warga. Di segmen 2 kami suguhi berita dan peristiwa menarik seputar Kalimantan Timur. Di Kutai Barat, sehari berbudaya menjadi mata pelajaran yang paling dinanti kalangan pelajar. Banjir usai diguyur hujan terjadi di sejumlah kawasan di Samarinda, seperti di Kecamatan Sungai Pinang, Sungai Kunjang, Samarinda Seberang, Samarinda Ulu, dan Samarinda Kota. Kondisi ini menyebabkan berbagai aktivitas warga jadi terhambat. Kematian Serda Muhammad Herdi Fitriansyah, prajurit Yon Arhanud Kostrat 16 Makassar, Sulawesi Selatan, masih menyisakan pertanyaan. Keluarga yang curiga dengan kematian tersebut meminta agar jasad diautopsi. Akan tetapi permintaan tersebut tidak mudah karena pihak keluarga harus melalui sejumlah prosedur.
Untuk memenuhi administrasi kependudukan terhadap warga rentan, petugas Disdukcapil Berau lakukan perekaman dengan sistem jemput bola. Langkah ini dilakukan agar semua warga rentan bisa mendapatkan KTP elektronik termasuk nomor induk kependudukan. Seorang pria di Kutai Barat ditangkap polisi usai nekat mencuri uang dan ponsel di rumah warga. Dari hasil penyelidikan di kantor polisi, pelaku bernama Rafius, warga Bongan ini ternyata sudah 19 kali mencuri di berbagai tempat. Kepada polisi, Rafius mengaku pencurian ini dilakukan untuk membayar cicilan bulanan dan membeli narkoba. Seorang pria berinisial YGA di Balikpapan ditangkap polisi karena kedapatan mengunggah foto dan video tidak senonoh di media sosial. Bersamanya disita sejumlah barang bukti yang digunakan untuk merekam aktivitas pornografinya. Akibat perbuatannya, tersangka terancam pidana 12 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Rumah di Jalan Tegal Rejo, Kelurahan Mugirejo, Sungai Pinang, Samarinda rusak tertimpa material longsor dari perbukitan. Musibah tersebut terjadi saat diguyur hujan dengan intensitas lebat. Tidak ada korban jiwa dari musibah ini, namun para penghuninya untuk sementara harus mengungsi. Dua jabatan tinggi Pratama di lingkungan Pemkab Berau yakni Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang hingga kini masih diisi pejabat sementara. Kedua jabatan ini dinilai penting untuk segera ditetapkan agar sistem administrasi dan pelaksanaan pembangunan berjalan lancar. Kepala Bidang Mutasi Aparatur Kantor Badan Kepegawaian Berau Iwan Setiawan menyatakan, pengisian jabatan sekda masih berproses dengan dimulai pembentukan panitia seleksi. Sedangkan penetapan Kepala Dinas Pekerjaan Umum masih menunggu arahan terkait opsi lelang atau rotasi jabatan. Pengisian jabatan sekda itu kita sedang berproses. Menawangnya kan pertama membentuk panitia seleksi dulu. Dan itu sekarang masih dalam tahapan pembahasan untuk membentukkan panitia seleksi. Tahapan-tahapan berikutnya kan menunggu hasil yang sudah dibentuk pansel. Setelah itu baru nanti minta rekor SN pelaksanaan seleksi sekda. Tapi itu tahapannya belum. Jadi sekarang tahapannya masih baru pembahasan pembentukan pansel. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Berau mengupayakan jabatan definitif tersebut sudah terisi Agustus 2023 mendatang. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Seorang petani Sungai Siring, Samarinda Utara terus berupaya menyelamatkan tanamannya dengan memberikan semprotan pemupuk. Mereka harus bekerja keras menyelamatkan tanamannya pasca diterpa banjir beberapa waktu lalu. Sementara BPBD bersama sejumlah petugas lainnya sudah turun dengan mengerahkan alat berat guna menggeruk aliran air dengan panjang 300 meter. BPBD memastikan peralatannya tersebut akan terus disiagakan di tempat itu jika para petani masih membutuhkannya. Kita lakukan turun bersama dengan Pak Lurah, Pak Babinsa, Pak Kantimas. Lalu
siapa saja OPD yang harus membantu penanganan lahan pertanian yang terendam ini. Nah, khusus BPBD kita hari ini mulai mengerjakan normalisasi drainase. Saya lihat banyak sedimentasi dan gulma. Oke. Informasi sementara 300 meter. Tapi kita lihat nanti, kalau masih diperlukan kita harus standby di sini karena seperti saran Pak Wali Kota bahwa dampak banjir itu tidak hanya faktor ekonomi saja, sosial, kemudian juga lingkungan. Makanya DLH juga sudah turun, PUPR sudah turun, bahkan Dinas Sosial dan Dinas Pertanian juga sudah turun ke lokasi. Lakanda, salah satu petani menyatakan banjir di kawasannya sudah sering terjadi. Namun banjir beberapa hari lalu tergolong parah hingga merusak sebagian tanamannya. Saya ngambil buah lagi seperti ini aja dia. Tapi saya bolak-balik lagi. Harusnya dia bolak-balik. Banjir, Pak. Berapa hari kemarin banjir, Pak? Kalau banjirnya 1 harian sih. 1 hari 1 malam. Dan gelamnya. Kira-kira umurnya berapa ini? Ini umurnya sudah 15 hari. 15 hari. Apakah ini banjir terjadi di sini baru kali ini atau memang sering terjadi, Pak? Sering. Nah, hari ini Bapak minta tolong ke BPBD apa nih, Pak? Untuk pembersihan anak sungai supaya tidak banjir lagi. Hingga Kamis sore, petugas masih terus bekerja untuk membuka aliran air di dekat lahan pertanian. Petugas harus bekerja cepat karena di kawasan ini terdapat berbagai tanaman pertanian yang harus diselamatkan. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Samarinda. Masih bersama saya Ulfolia, pemirsa, kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Pidato Bupati Berau saat Idul Fitri 1444 Hijriah lalu kini menghebohkan warga. Di segmen 2 kami suguhi berita dan peristiwa menarik seputar Kalimantan Timur. Di Kutai Barat, sehari berbudaya menjadi mata pelajaran yang paling dinanti kalangan pelajar. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Pasir Utara memastikan hingga Rabu siang belum satupun parpol yang secara resmi mendaftarkan bakal calegnya ke KPU. Namun begitu 2 parpol sudah meminta dijadwalkan untuk mengajukan bakal calegnya. Komisioner KPU Penajam Pasir Utara Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Tono Sutrisno menyatakan metode pendaftaran bakal caleg berbeda dengan pemilu sebelumnya. Untuk bisa mendaftarkan bakal calegnya, pengurus partai di daerah harus mendapatkan tanda tangan dan persetujuan dari ketua umumnya di pusat. Jadi kalau dia punya calon 1 perempuan tidak pilih sepaku, berarti sampai hari ini belum ada partai politik yang datang untuk mengajukan bakal calon. Jadi perlu dipahami juga sama teman-teman dan masyarakat bahwa proses pengajuan itu tidak seperti mendaftar penyelenggara atau melamar pekerjaan. Jadi prosesnya itu dilakukan oleh partai politik melalui silon. Silon itu sistem informasi pencalonan. Jadi semua diproses di situ ada 2 dokumen. 1 dokumen pengajuan bakal calon yang agak berbeda dengan tahun 2019. Kalau 2019 itu ditandatangani oleh partai politik di tingkat setempat. Katakanlah kalau calon legislatif untuk tingkat kabupaten kota ditandatangani oleh pimpinan partai tingkat kabupaten kota. Tapi kalau yang 2024 ini itu ditandatangani langsung oleh ketua umum kabupaten pusat. Ketua umum itu pusat. Pengajuan bakal caleg ini dilakukan sejak 1 Mei hingga 14 Mei tahun 2023. Semua parpol peserta pemilu juga diingatkan agar kuota keterwakilan caleg perempuan tidak kurang dari 30%. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Penajam Pasir Utara.
Pemerataan pasokan listrik di Kabupaten Kutai Timur masih terus diupayakan. Di tahap awal, pemasangan jaringan akan diberikan kepada 15 desa yang tersebar di 6 kecamatan. Hal itu terungkap saat digelar pertemuan antara Pemkab dan PLN di kantor Bupati Kutai Timur. Pemerintah kabupaten meminta masyarakat ikut mendukungnya dengan memberikan kemudahan kepada petugas PLN. Petugas PLN juga diingatkan agar pemasangan jaringan kabel listrik tidak mengganggu arus lalu lintas. Dukungan dari pemerintah antara lain kalau memang perlu peningkatan akses jalan dan jembatan karena nanti akan dilatih mobil-mobil yang berat, alat berat kayak tractor. Sedangkan dari masyarakat nanti yang akan dikoordinir oleh camat dan kepala desa berupa surat dukungan warga yang terkena jaringan, kemudian juga surat pernyataan, kemudian juga surat pernyataan tidak akan mengikut ganti rugi dan tanam tumbuh karena ini juga sebenarnya untuk masyarakat. Saat ini terdapat 35 desa di Kabupaten Kutai Timur yang belum teraliri listrik. Pemasangan jaringan ke desa-desa tersebut akan dilakukan secara bertahap. Di tahap awal, pasokan listrik untuk 15 desa dan aliran listrik tersebut sudah bisa dinikmati warga akhir tahun 2024. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Kutai Timur. Tarian khas Kutai Barat ini menjadi salah satu penampilan pelajar SMP Negeri 1 Barong Tongko dalam acara Sehari Berbudaya. Meski hanya digelar di halaman sekolah, namun mereka berusaha tampil maksimal. Kegiatan yang digelar sekali dalam sebulan ini pun diisi dengan berbagai tarian dari daerah lain. Sebagian pelajar pun turun ke sekolah dengan mengenakan busana dari berbagai daerah di Indonesia. Pihak sekolah menyatakan kegiatan ini merupakan bagian dari program Merdeka Belajar dan Merdeka Berbudaya. Merupakan program dari pendidikan yaitu kurikulum Merdeka, yaitu proyek P5-nya yang kita laksanakan sampai saat ini. Dari pertama memang ini sudah kita lakukan dari awal tahun pelajaran 2023-2024 dengan menggunakan kurikulum Merdeka. Nah, dalam hal ini proyek ini sudah yang ketiga ya, yang ketiga. Dari lokal ini kita mengangkat yaitu budaya yaitu lagu hijau. Nah, kita mengharapkan apalagi dalam kemajuan teknologi saat ini banyak hal yang istilahnya kearifan lokal itu akan ditinggalkan. Meski digelar sekali dalam sebulan, namun kegiatan Merdeka Belajar dan Merdeka Berbudaya ini sangat disukai. Dari kegiatan ini, para pelajar bisa mengenal budaya dari daerah lainnya. Cukup senang, cukup baik. Menarik ya? Iya, menarik. Sebulan sekali. Ini kalian tunggu-tunggu nggak sih kegiatan seperti ini? Iya. Asik ya? Asik banget. Bagus sih, kayak kita juga harus membudayakan ini. Ini kayak kita harus kita tahu budaya-budaya yang lain kayak budaya Jawa, budaya suku sini, suku Dayak gitu. Nah, saya kan lagi pakai baju Bali gitu. Saya melestarikan adat Bali gitu. Oh iya. Kegiatan seperti ini kalian tunggu-tunggu nggak sih? Iya, tunggu-tunggu banget. Merdeka Belajar dan Merdeka Berbudaya ini kini masuk kurikulum pendidikan. Karenanya, para pelajar setiap bulan harus menyiapkan diri untuk bisa tampil di hadapan rekan-rekannya secara maksimal. Amir Hamzah, Danis melaporkan dari Kutai Barat.
Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Akhirnya saya Eufolia beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Sampai jumpa.